kembali dengan saya Romo Adnan di dalam channel ini. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Di pagi hari ini saya akan menyuguhkan renungan yang saya bawakan ini. Semoga berguna untukmu sekalian. Selamat menonton, selamat berefleksi. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 9 ayat 43b sampai 45. Semua orang heran karena segala yang dilakukan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarkan dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, hukum rimba bunyinya demikian: siapa yang kuat, dialah yang berkuasa. Hal ini nampak jelas dalam kehidupan sehari-hari, di mana mereka yang kuat sering menindas mereka yang lemah. Bagi Yesus, hukum ini sama sekali tidak berlaku untuk dirinya. Yesus memiliki kuasa ilahi dan berkuasa penuh atas alam semesta, namun Dia rela menyerahkan dirinya kepada manusia lemah. Dalam Injil hari ini, Yesus malah berkata kepada para muridnya bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Anak manusia itu adalah Yesus sendiri. Yesus memberitahu para muridnya mengenai kesengsaraan dan penderitaannya untuk kedua kalinya. Tapi sayangnya, para murid tidak mengerti maksud dari perkataan Yesus itu. Para murid bahkan bingung dan secara akal sehat mereka sulit menerima. Tapi mereka tidak berani bertanya kepada Yesus. Pernyataan Yesus itu seolah-olah berlalu begitu saja. Karena bagi mereka, apa yang dikatakan Yesus sungguh tidak masuk akal. Para murid amat yakin bahwa hal itu tidak akan menimpa Yesus. Karena Yesus adalah Putra Allah, dan pasti Allah akan melindungi Yesus. Mereka percaya bahwa Yesus adalah pribadi Tuhan yang penuh kuasa, mampu melakukan banyak mujizat, dan tidak mungkin Yesus akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Yesus telah lebih dahulu tahu bahwa Ia akan menderita, wafat, dan bangkit. Tetapi Dia tidak lari atau menghindar. Yesus pasrah pada kehendak Bapa karena Dia taat dan cinta kepada Bapa, dan itulah yang menguatkannya. Yesus tahu bahwa Allah Bapa tidak akan meninggalkannya, tapi akan selalu menyertai dan menguatkannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kita lebih suka yang enak, yang gampang, ketimbang yang pahit atau yang sulit. Terkadang kita menghindar mencari aman jika ada penderitaan dan penganiayaan. Terkadang kita mengeluh karena adanya penderitaan. Tuhan berbeda dengan kita. Dia memilih jalan yang tidak mudah, jalan penuh penderitaan. Tuhan memilih jalan derita karena Dia mengasihi kita. Mungkin kita juga sempat berpikir bahwa yang namanya Tuhan tidak mungkin menderita. Tapi ternyata jalan pikiran kita berbeda dengan jalan pikiran Tuhan. Hari ini Yesus memberitahu kita bahwa Dia akan menderita demi kita, menderita untuk kebaikan kita. Yesus menderita karena ulah kita, karena salah dan dosa kita. Yesus memberitahu kita bahwa Dia akan memulai jalan ini, dan siapapun yang mengikutinya pasti melewati jalan ini, jalan penderitaan. Yesus memberitahu kita
bahwa mengikutinya tidak ada jalan serba nyaman, tidak ada jalan serba enak. Yang ada hanyalah jalan sakit, jalan sengsara atau derita, jalan salib. Yesus tidak mengambil jalan lain, tapi dia mengambil jalan salib. Maka semua pengikutnya pun harus mengambil jalan yang sama, mengikuti jejaknya. Orang yang memilih jalan di luar jalan salib, ia bukanlah murid Yesus. Tapi orang yang memilih jalan salib, ia adalah murid Yesus. Memang tidak mudah untuk dapat memahami salib, tapi dalam iman kita memahami bahwa salib adalah bukti cinta Allah terhadap kita manusia. Yesus memberitahu kita bahwa salib adalah jalan satu-satunya yang akan dia tempuh. Karena salib selalu melekat dengan Yesus. Allah yang bersalib dan Allah yang mempunyai salib hanyalah Yesus, Tuhan kita. Salib hanya bisa dipikul oleh seorang, dan setiap orang memiliki salibnya sendiri-sendiri. Salib bukan dicari-cari atau dibuat-buat. Sebagai orang Katolik, kita akan menghadapi aneka bentuk penderitaan yang memang harus kita tanggung. Yang penting adalah hiduplah selalu mengandalkan Sang Pencipta, agar kita dikuatkan pada saat menghadapi penderitaan, sebagaimana dikatakan oleh pengkhotbah. Karena itu, mulai sekarang ingatlah akan Tuhan kita, karena Dia selalu ada dan dekat dengan kita. Belajarlah untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup, bahagia juga bersama Tuhan, dan menderita juga bersama Tuhan. Berdoalah selalu di saat susah maupun tidak susah. Marilah kita memohon rahmat Tuhan, agar memampukan kita untuk selalu mengandalkan Sang Pencipta, Tuhan, dalam segala hal, baik sulit maupun tidak sulit. Amin. Selamat pagi dan selamat berkarya. Salve. Tuhan memberkatimu sekalian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih sudah menonton video ini. Jika suka dengan video ini, silakan like, komen, subscribe, dan bagikan juga dengan teman-teman kalian.